Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah sudah berapa kali kita menguraikan makna dari dua kalimat syahadat itu. Tetapi memang kalau dilafalkan cuma sekedar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi ada perintah baik di Quran maupun di hadis supaya kalimat itu diurai, dijelaskan makna-maknanya sehingga orang punya pedoman bisa mengamalkan nilai-nilai penting di dalam dua kalimat syahadat itu. Kalau kita Indonesia kan memang keyakinan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian Nabi Muhammad itu utusannya Allah. Sederhananya begitu. Tapi kitab yang lama itu sudah kita bahas sampai 67 judul. Yang sekarang ini kita bahas sampai ada 45 judul. Kalau nanti Allah memberi umur panjang kepada kita semuanya, mudah-mudahan begitu, dan barokah itu hidupnya. Dilanjut itu ada lagi pembahasan mengenai kitab Syarhu Usuli Thalathah. Intinya kitab itu membahas cuma 3 poin: ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Kewajiban orang Islam itu hidup zaman kapan saja, mazhabnya apa saja, etnisnya apa saja, golongannya apa saja, itu wajib mengetahui tentang Allah, mengetahui tentang Nabi, mengetahui tentang agama Islam pakai dalil. Nah begitu. Terus di kitab itu ada keterangan wa a'dhamu ma amara Allahu bihi huwa at-tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadati. Sebesar-besar yang diperintah Allah itu bertauhid. Apa maksudnya? Yaitu menyembah Allah satu-satunya, bukan yang lain-lain. Kalau kita tanya, Ustaz, apakah sholat, zakat, puasa, haji, umroh itu tidak diperintah? Diperintah. Tapi kalau di ranking perintah paling utama adalah bertauhid. Sekarang dibalik, tak kasih contoh, jangan tak kasih contoh. Oh, sebelum contoh dilanjut aja dulu ya, beberapa menit. Wa a'dhamu ma nahallahu wa asyirik wa huwa da'watu ghairillah. Sebesar-besar yang dilarang oleh Allah itu syirik. Apa maksudnya? Yaitu orang menyembah selain dari Allah. Lah menyembah itu maknanya banyak. Kalau orang tanya, Ustaz, yang besar, sebesar-besar yang dilarang itu bukan bohong, bukan korupsi, bukan judi, bukan zina. Itu juga dilarang. Tapi yang paling utama kalau dideret ranking pertama adalah syirik. Nah, sekarang saya beri contoh. Tak tanya dulu jenengan supaya tidak ngantuk, itu maksud saya di situ ya. Kalau ada umat Islam sepanjang hidupnya tidak pernah berangkat haji, berdosa enggak orang itu? Loh, pertanyaannya jangan diurai, jawab aja. Ya. Berdosa apa tidak? Enggak, karena haji itu kan ada syaratnya.
Man istata'a ilaihi sabila. Pertanyaan yang kedua. Nanti yang penting yang ketiga itu pertanyaannya. Kalau sepanjang hidupnya ada orang Islam nggak pernah zakat, berdosa nggak? Jawabannya enggak, karena zakat itu ada syaratnya. Hartanya harus sampai haul, mengendap 1 tahun. Kemudian yang kedua harus sampai pada apa? Nisab. Nah, masjid ini kan sumber ilmu, mendatangkan banyak orang itu ya. Nah begitu. Tidak berdosa karena ada syaratnya itu. Nah sekarang pertanyaan yang ketiga tadi yang penting. Kalau sepanjang hidupnya orang itu tidak mengerti tauhid, berdosa enggak? Enggak. Jangan kan kok enggak pede. Berdosa enggak? Udah bisa diduga. Kalau enggak ngerti tauhid terjerumus di syirik, Pak. Pasti sudah. Iya kan? Orang Islam syahadat meyakini yang disembah cuma Allah, enggak ngerti. Nah, itu bukan karena saya yang mengajar, enggak. Banyak orang-orang lain lebih alim dari saya. Itu kan karena saking nggak ada orang lain terus saya dipanggil kan gitu aja loh. Ya. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Ya kan di situ. Itu betul Bu. Ya, makanya tadi sebesar-besar yang diperintah Allah itu tauhid. Nah, mestinya kalau disepakati sebesar-besar yang diperintah itu tauhid, mestinya orang itu antri ngaji tauhid apa antri haji? Mestinya antri. Waduh, Ustaz, enggak dapat ilmu tauhid hari ini saya tuh, waduh. Susah, jangan-jangan keliru ucapan saya. Jangan-jangan membelanjakan harta benda saya keliru. Dan seterusnya macam-macam. Itu yang sebagai pemanasan dulu ya. Kemudian yang mau dibahas itu ikhdaru at-tawaghid. Waspadalah. Tapi waspadalah itu diucapkan sekali saja, tidak 2 kali atau 3 kali. Waspadalah terhadap apa? Tauhid. Kalau saya membahas tauhid ini bukan mentauhid-tauhidkan atau menyalah-nyalahkan orang lain, enggak Pak. Makanya dengan konsentrasi ini nanti dirangsang konsentrasinya pelan-pelan supaya bisa memahami tentang konsep tauhid itu tadi. Loh Pak Ustaz, hari ini 2024 apalagi situasinya panas begini, panas maksudnya matahari ya. Itu membahas tauhid enggak masalah tak? Oh enggak masalah. Kalau nggak dibahas nggak ngerti jenengan. Bukan jenengan, saya saja kalau dari enggak baca kitab nggak paham bahwa tauhid itu. Tauhid. Nah, dimulai dulu pembahasan mengenai ikhdaru at-tawaghid. Maka waspadalah terhadap tauhid. Keterangannya adalah yang pertama, tauhid itu ma tajawazal abdu haddahu min ma'budin wa matbu'in wa muta'in. Tauhid itu maknanya adalah dari sisi bahasa orang itu melampaui batas, had, tajawazal had. Jadi nyabrang batas, keluar dari batas. Batas apa? Nah itu yang penting. Batas orang itu menyembah selain dari Allah, berupa benda, berupa barang. Karena ini bicaranya akidah tauhid. Tajawazal abdu haddahu min ma'budin, yang disembah kelewat batas, melampaui batas. Bisa yang disembah, bisa yang ditaati, bisa yang diikuti. Apa bedanya ditaati dan diikuti? Hakikatnya sama saja. Tapi siapa yang ditaati dan diikuti? Bisa orang, kalau orang itu bisa ustadz, mohon maaf, bisa ulama, bisa umarok. Tetapi ditaati dan diikuti tadi adalah melebihi batas, nabrak sampai hukumnya siapa? Halo? Ditaati diikuti tadi sampai melebihi batas, nabrak hukumnya siapa? Gampangnya itu kalau menurut Allah itu haram, terus
tokohnya tadi mengatakan halal, rakyat itu takut sama tokohnya tadi, mengikuti itu. Itu sudah berarti tak ikuti sampai siapa tadi? Tokoh. Ya itu kesimpulannya cuma di situ. Ya. Tapi ngaji kan tidak mungkin cuma 10 menit ya. Nah, sekarang dilanjut. Orang Islam itu panjenengan dan saya itu supaya tidak keluar dari tauhid tadi, ada 4 rambu-rambu yang harus diikuti. Ada 4 bidang, bukan rambu-rambu, 4 bidang yang diikuti. Keterangannya begini, wa arsalalahumur rusula li ta'limihim. Supaya manusia itu tidak keliru, Allah itu mengutus rasul. Mengutus rasul. Wa anzala ma'ar rusul al-kutub. Terus rasul tadi dibekali kitab. Betul Pak? Anjenengan yang hidup di 2024 ini, itu kebagian rasul yang namanya siapa? Muhammad. Kebagian kitab yang namanya Quran. Udah, saya rasa nggak usah dibahas itu ya. Iya. Lalu dipakai apa? Liyahkuma bil haqqi wal adli bainahum, supaya kitab tadi dipakai oleh Rasul, diterangkan kepada sahabatnya, kepada umatnya, dipakai sebagai landasan hukum dengan benar dan adil. Wahadal hukum, nah itu hukum itu tadi. Nah ini nanti kalau 4 poin ini bisa kita pedomani, itu kita masih dalam koridor menyembah Allah. Tapi kalau 4 poin yang ini kita lepas dari itu, lalu nabrak 4 poin tadi, 4 bagian, itu patut diduga bahwa kita ini mengikuti siapa tadi Pak? Wa hadzal hukm yatamatsalu fi kalamillahi wa kalami rasulih. Hukum itu sudah tertulis di dawuhnya Allah dan di dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wes, sekarang kita bahas 4 poin itu apa saja yang harus dipedomani. Pertama, al-hukmu fil aqidati. Hukum dalam masalah akidah. Keyakinannya orang itu hidup zaman kapan saja tidak boleh keluar dari al-aqidatus shahihah. Keyakinan yang benar, yang bersumber pada yang diterangkan oleh Allah. Bahkan awwalu ma bada'a bi rusul da'watahum huwa tasfiqul aqaid. Pertama kali Pak, dakwanya Nabi itu, orang itu diyakinkan harus menyembah Allah satu-satunya. Saya tanya panjenengan, kalau orang itu keyakinannya tentang Allah itu kuat, akidahnya baik, nanti bisa menyangkut begini, ada rasa harapan sama Allah, ada rasa takut sama Allah, ada rasa tawakal sama Allah, ada rasa mencintai Allah. Itu namanya kalau akidahnya baik, ya, aqidatus shahihah. Pertanyaan saya, apakah orang itu kemudian mengelola masyarakat, mengelola bangsa dan negara itu jadi baik kira-kira? Jawabannya baik. Oh kalau begitu Pak Ustadz, yang didahulukan itu menata ekonomi, menata pendidikan, menata hukum, menata politik, apa menata akidah? Halo? Akidah. Pertanyaan berikutnya, apakah jenengan dan saya ini sudah ditata oleh pemegang kekuasaan atau pemangku kebijakan? Akidahnya sudah ditata apa belum? Ini ditata takmir masjid Pak, termasuk jenengan itu. Kan begitu kan? Kalau kita mau jujur dan dirunut sistem pemerintahan, mohon maaf ini bukan politik, itu kewajibannya pemerintah juga noto itu Pak. Bukan hanya ngurusi zakat. Ada nggak ngurusi zakat teman-teman? Ngurusi haji, ada nggak ngurusi haji? Tambah seneng itu Pak. Itu, tapi akidahnya ya diurusi. Jangan-jangan rakyat saya ini semuanya syirik sama Allah. Ini sumber daripada biang kerok masalahnya itu di situ. Maka saya toto akidahnya. Ini Nabi itu menata akidah itu terlebih dahulu Pak. Makanya kapan hari juga sudah dibahas marhalatun Nabi. Marhalah itu periodisasi Nabi. Itu dimulai dengan marhalatut tauhid. Iya, marhalatut tauhid. Makanya ahli tafsir itu kalau mengorek-orek tafsir, ayat-ayat yang turun di Mekah itu berkaitan dengan apa?
Saya ulangi, ayat-ayat yang turun di Mekah itu berkaitan dengan apa? Iman, tauhid. Nah, jadi jenengan itu ini diberitahu bahwa yang pertama, poin pertama harus dipedomani yaitu hukum dalam bidang apa? Akidah. Banyak keterangannya, Pak. Ya. Nah, ini mudah-mudahan kita diselamatkan sama Allah akidahnya ini, Pak. Iya, betul, Pak, itu. Ya, ini saya bolak-balik bicara begitu itu bukan diarahkan ke saya karena saya yang mewakili panjenengan membacakan isinya kitab. Enggak. Itu ya, 1, 2. Yang harus dijaga betul adalah al-hukmu fil ibadati. Hukum dalam masalah apa? Ibadah. Tadi salat subuh berapa rakaat tadi? 2 rakaat. Mengapa 2 rakaat? Dengan jawab pakai bahasa Arab bisa. Nanti bisa dipakai jawab apa saja itu. Wa bidzalika umirtu. Apa bahasa Indonesia? Begitulah aku diperintah. Kenapa kau salat subuh 2 rakaat? Wa bidzalika umirtu. Begitulah aku diperintah salat subuh. Berapa rakaat? 2. Kenapa kau 2? Wa bidzalika umirtu. Ketika imamnya takbir Allahu Akbar, semua sak masjid langsung Allahu Akbar. Mengapa? Jawabannya satu jawaban bisa dipakai di mana-mana itu. Apa tadi, Pak? Wa bidzalika umirtu. Oh, kalau begitu masalah ibadah ini orang boleh merekayasa apa tidak? Tidak. Betul, Pak. Makanya Imam Malik itu mengatakan siapa yang menambah dalam bahasa Indonesia, siapa yang menambah-nambahi di dalam masalah ibadah, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah. Oh, itu Pak. Apa maksudnya? Siapa yang menambah-nambahi di dalam masalah ibadah tidak menurut yang diajarkan Nabi, berarti orang itu menuduh bahwa Nabi Muhammad itu mengkhianati amanatnya Allah. Ada yang belum diterangkan. Nah, jadi nggak boleh kita itu. Di sini keterangannya dari, ya saya rasa ini sudah normal, sudah kering kita sebutkan. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Mas, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku apa? Mulai dari takbiratul ihram sampai apa? Salam. Yang paling saya sering kali sebutkan tapi rotok guyon tapi betul itu. Ya. At-tahiyatul lillah itu pakai isyaratnya pakai jari yang sempurna utuh apa separuh? Utuh gitu. Nggak boleh separuh gitu. Ya. Biar tambah afdol ditambahi temannya gini boleh nggak? Ya nggak boleh. Ini gerakan, Pak. Ucapan juga nggak boleh ditambahi. Tak kasih contoh ya. Saya pernah diprotes murid saya, Pak Haji, itu setiap kali membaca Allahumma sholli ala Muhammad kok enggak pakai sayyidina. Loh Mas, saya baca menurut hadis. Ngerti maksudnya, Pak? Loh tapi kan enggak enak. Loh, itu yang ngajarkan Nabi begitu ya. Ada para sahabat itu banyak tanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, amaranallahu an nusalli alaik, fa kaifa nusalli alaik?" Nabi, kita kan diperintah baca sholawat, gimana caranya? Qulu, Nabi mengatakan, tirukan ya omongan saya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala. Loh Mas, itu enggak ada sehingga saya baca itu. Ya, tapi kan tidak sopan, Pak. Tidak sopan itu kan menurut kamu, menurut Nabi sopan ya. Ngerti maksud saya, Pak? Nggak usah saya teruskan. Ini contoh aja. Jangan sepakat ya itu, tidak sepakat ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada orang pidato terus gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini orang apa ini? Ini pertanyaan memancing ya. Orang yang baca sholawat Nabi menurut hadis, sudah nggak usah geger, itu aja.
Jangan cari mulai dari Sabang sampai Merauke berkontainer-kontainer kitab itu. Anda enggak di dalam hadis yang diajarkan Nabi pakai itu? Tidak ada. Tidak ada. Nah itu sahabat kita, saudara kita macam tidak mau dan tidak berani menambahi dan apa? Mengurangi. Tak kasih contoh yang tidak terlalu ekstrim. Ini rada ekstrim tadi ya. Nah sekarang tidak ekstrim. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah pernah tidak haji, mudah-mudahan diterima hajinya sama Allah ya. Yang belum, mudah-mudahan dimudahkan sama Allah SWT. Kemarin kan kita dapat tambahan kuota 20.000 kan, supaya mempercepat apa? Antri, terutama haji reguler. Cuma saya nggak ngerti sampai enggak itu kira-kira. Terus tidak usah dibahas. Itu haji Bu, lempar jamaratnya, kerikilnya pakai berapa? 7. Ditambahi, dikurangi boleh nggak? Saya 6 aja wis nggak apa-apa. Loh, tadi kamu kan ngambil 7, yang satunya hilang, ya nggak apa-apa wis 6 aja. Boleh Pak? Tidak boleh. Saya tadi ngambil 10, hilang 1, tinggal 9. 9 aja, saya lempar satu-satu. Loh kok 9? Di Indonesia itu ada wali songo soalnya. Boleh Pak? Tidak boleh. Itu kelihatannya main-main. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ini dari Nabi. Orang yang sudah syahadat tentang Nabi itu wajib mengikuti itu. Gitu loh maksudnya. Ini namanya hukum Allah, bukan dalam bidang akidah yang pertama tadi, tapi ini adalah hukum Allah di bidang apa? Ibadah. Wah, luar biasa Pak. Enak. Wong mengikuti yang diajarkan Nabi aja itu sudah capek, gak karu-karuan. Betul Pak ya? Maka jangan ditambah-tambahin. Dan juga jangan diapakan? Jangan didiskon. Ya. Oh memang ini jamaah ini senengannya diskon. Enggak. Yang sana itu senengannya ada bonus. Bonus berarti ditambah-tambahin itu. Itu bahasanya MHN Najib Pak ya. Ya, guyonnya itu di situ. Yang ketiga yang diikuti adalah al-hukmu fil muamalat min bai'in wa syira'in wa qardin wa ijaratin wa ghairiha. Yang diikuti adalah hukum dalam bidang muamalat. Tak kasih contoh yang semuanya orang itu mengalami. Apa itu? Ada ini remaja laki, ini ada remaja perempuan, laki perempuan. Mau hidup satu rumah, mau hidup satu kamar, mau hidup satu tempat tidur. Ada hukum syariatnya? Ya. Ada. Boleh ditambahi, dikurangi? Ya. Wis gak ada wali-waliannya mari. Boleh Pak? Yang putri maksudnya itu. Oleh tak? Ya wis gak apa-apa. Enggak boleh. Orang nikah jenis kelaminnya harus beda, yang satu laki, yang satu perempuan. Tapi kemudian ada orang menikahkan jenis kelaminnya sama, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Ini nabrak hukum syariatnya Allah nggak Pak? Ini. Oh iya. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah putranya panjenengan dan cucunya panjenengan. Ya, barakallah. Itu nabrak hukumnya Allah. Ini namanya tauhid tadi Pak. Akidah yang melebihi dari hukumnya Allah bahkan nabrak juga namanya tauhid. Ibadah mengikuti yang tidak diajarkan itu bisa diarahkan ke situ. Dan ini hukum muamalat juga begitu. Nah yang keempat supaya tidak bertele-tele, yang keempat itu hukum Allah dalam bidang hudud wal qisas. Orang mencuri ya dan mencapai derajat tertentu sudah betul-betul menurut proses pengadilan yang benar, yang jujur sampai pada sudah memenuhi ketetapan hukum yang tetap inkrah. Lalu diapakan Pak? Mestinya menurut syariat Islam. Potong. Kayak di negara mana itu? Arab Saudi katanya begitu. Saya belum tahu prakteknya. Tapi di sini juga dipotong Pak. Apanya Mas yang dipotong? Dipotong tahanan. Ya, dipotong tahanan. Kalau di sana dipotong apa? Tangan. Kalau Quran dipotong apa? Tangan. Di sini jadi dipotong tahanan. Cepat bebas. Nah, keempat poin itu jenengan pedomani, kita pedomani supaya orang tidak terjebak dalam perbuatan apa? Mengikuti siapa tadi? Tauhid.
Nah di kitab yang lain saya tulis di HP saya bukakan HP saya. Nah bapak-bapak minta tolong ya, jenengan bisa mengikuti ya. Jenengan bukakan dulu, adik-adik yang bawa HP ada Qur'annya, surat yang keempat ayat 60. Surat keempat itu surat apa Pak? An-Nisa ayat 40. Nah ini saya ceritani dulu ya. Ayat ini Pak berkaitan dengan ada dua orang yang sengketa. Nah, nanti balik ke hukumnya Allah tadi, sengketa. Cuma di dalam hadis-hadis itu, dalam kitab-kitab itu nggak disebutkan sengketanya itu apa. Enggak. Siapa yang sengketa? Jangan tita ini. Saya sebut aja pakai ini. A. Orang munafik. B. Orang Yahudi sengketa. Saya tanya, orang munafik ini Islam apa enggak? Islam. Tapi enggak pakai temenan Pak ya. Munafik ada ciri-cirinya di Quran, di hadis. Enggak bahas itu saya. Orang Yahudi ini sejalan enggak agamanya dengan Nabi? Sama enggak? Enggak. Yahudi kan. Kalau setelah Nabi diutus kan semuanya gugur kecuali mengikuti siapa? Nabi. Syariatnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim semuanya gugur, harus mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Nah, saya bacakan hadisnya. Qala Asy-Sya'bi. Saya ngambil dalam kitab Al-Qaulul Mufid ya. Sya'bi itu namanya Amir bin Abdullah ibnu Syarahil Al-Humaidi. Orang ini hafid, orang ini faqih, minat tabi'in, orang ini hidupnya zaman tabi'in. Dalam kitab itu disebut wafatnya adalah tahun 103 Hijriah. Sekarang tahun berapa? 1446. Ini wafatnya 103. Hafid, faqih. Orang ini hafal Quran dan ilmu fikihnya luar biasa. Ini yang cerita itu. Cerita mengenai sengketanya orang munafik dengan orang siapa tadi Pak? Yahudi. Ceritanya begini. Ini mau nggak diceritani? Kalau mau tak lanjutkan, kalau tidak wabillahi taufiq wal hidayah. Lanjut aja ya. Nah itu intermisonya orang ngomong aja Pak ya, supaya nggak tegang. Saya biasa ngajinya ya begitu. Kana baina rajulin minal munafiqin wa rajulin minal yahudi khusumatun. Dia cerita ada antara orang munafik dengan orang Yahudi ini terjadi sengketa. Faqala al-yahudiyyu, maka orang Yahudi punya pendapat, natahakamu ila Muhammad arafa annahu la ya'khudhu rishwah. Kata orang Yahudi, mari kita minta pendapat hukum kepada Nabi Muhammad. Mengapa? Karena orang Yahudi ini ngerti bahwa Nabi Muhammad tidak mau disuap. Berarti saat itu sudah ada suap menyuap. Betul Pak ya? Dalam sengketa apa saja sudah ada. Itu berhenti sampai zaman sahabat apa sampai 2024? Jangan-jangan sekarang tambah ramai Pak ya. Faqala al-munafiq. Ini jenengan kita ini Pak, yang ini Pak, munafik. Dia muslim, syahadat tentang Allah, tentang Rasulullah, tapi disebut munafik. Apa omongannya? Natahakamu ilal yahud arafa annahu ya'khudhu rishwah. Yang ini ngotot orang munafik, ngejak minta pendapat hukum kepada orang Yahudi. Alasannya apa? Orang Yahudi itu mau disuap. Nah, ini kan pakai cara Jawa kan legende itu Pak. Orang Yahudi itu yang tidak seiman dengan Nabi justru minta pendapat hukum kepada Nabi, tapi orang munafik yang mengaku beriman minta pendapat hukum kepada Yahudi. Kan kebalik-balik itu Pak. Ya. Alasannya itu tadi. Fattafaqa ayatiya kahinan bijuhainah fayatahakama ilaihi. Tidak jadi ke orang Yahudi, tidak jadi ke Rasulullah, semuanya sepakat minta pendapat hukum kepada dukun. Berarti saat itu sudah ada apa? Dukun.
Nah sekarang saya tanya, kalau orang munafik ini dia syahadat tentang Allah dan Rasulnya, mestinya kalau dia mukminuna haqqa, orang mukmin yang temenan, mau nggak diajak minta pendapat hukum kepada Nabi? Mestinya mau, tapi ini menolak, nggak mau. Diajakkan Nabi tidak mau, justru malah ngajak kepada orang Yahudi. Tapi kesepakatannya tidak jadi ke orang Yahudi, tidak jadi ke Rasulullah, tapi kepada dukun. Lalu Allah menurunkan ayat Al-Quran, surat apa tadi? An-Nisa. Ayat berapa tadi Pak? 60. Ada yang berkenan membaca terjemahnya? Kalau tidak, saya sendiri yang baca. Monggo Pak Nanang, ada mic-nya supaya agak dinikmati banyak orang. Monggo. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman? Itu Pak, orang munafik ini ngaku beriman nggak tadi? Yo jelas orang mukmin. Mas, sampai beriman? Iya. Loh enggak, maksudnya beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan iya kitabnya. Berarti sampai kan tahu ada hukum-hukumnya Allah di situ ada. Nah, itu maksudnya Pak. Apa kamu tidak memperhatikan ada orang yang mengaku beriman? Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Lanjut Pak, monggo. Mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, terus dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya. Ya, jadi dia mengaku beriman kepada kitab yang diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang lain sebelum kamu. Wah, ini kalau begitu teorinya orang ini betul-betul mukmin. Mau sudah mengaku beriman secara lisan. Tapi, monggo Pak, terusnya. Mereka hendak berhakim kepada tauhid. Nah, itu tadi. Diajak ke Rasulullah tidak mau untuk mengambil hukum yang mana? Kalau saya tarik yang saya terangkan 20 menit di depan tadi, bisa hukum Allah dalam bidang akidah, bisa hukum Allah dalam bidang apa tadi? Ibadah, bisa hukum Allah dalam bidang muamalat, bisa hukum Allah dalam bidang apa? Hudud, pidana dan perdata. Tidak mau. Dan mengikuti hukum selain daripada apa yang ditetapkan oleh Allah, berarti orang itu berhukum kepada siapa? Tauhid. Jadi tauhid itu bukan karangan saya, ada di Quran. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ay yatahakamu ila tauhid. Nah. Lanjut Pak, monggo. Padahal mereka telah diperintah untuk mengingkari tauhid. Ya, waqad umiru ayyakfuru bihi. Tapi monggo. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka. Wah. Lanjut Pak. Dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Orang itu diperintah untuk mengikuti hukumnya Allah tadi supaya menjadi orang mukmin yang sebenarnya. Tapi yang menyesatkan tadi siapa? Siapa Bu? Setan. Setan itu minal jinnati saja atau minal jinnati wanas? Berarti ada setan dari golongan jin, ada setan dari golongan manusia. Apakah kita ini boleh nyeta-nyetan orang lain? Tidak boleh. Oh, nek ono tanggoku iku Pak. Saya ngaji dilarang, saya ini dilarang. Saya upacara begini menurut Islam itu ya. Mau menikahkan anak saya katanya suruh mengikuti ini. Tapi kalau jelas-jelas naudzubillah ini bukan siapa-siapa, jelas-jelas melanggar hukum syariatnya Allah, jelas-jelas nabrak akidah, jelas-jelas nabrak ibadah dan seterusnya, berarti orang itu tadi naudzubillah ini bukan siapa-siapa, bisa disebut yang namanya siapa tadi? Setan. Kalau orangnya besar, gede, gemuk, tinggi, besar berarti syaitan. Kalau orangnya kecil apa? Setan. Nah ini karangan saya sendiri. Masya Allah. Jadi jenengan itu sudah diikat, sudah syahadat tentang Allah. Jangan kemudian mengambil yang lain-lain nabrak itu. Berarti nanti bisa ketahui tadi Pak. Itu loh maksudnya.
Ustaz, kalau begitu misinya para nabi dan para rasul gimana? Ya itu tadi misinya. Coba jangan lihat surat An-Nahl ayat 36. Surat An-Nahl, ya. Surat An-Nahl itu surat yang keberapa, Bu? Biasanya ibu-ibu ikut titen itu. Kalau nggak titen ya kebangetan berarti. 16. Barakallah. Mudah-mudahan paling barokah sama Allah. Ayat berapa tadi, Pak? 36. Ini, Pak, sudah sering kali dibahas. Surat An-Nahl ayat 36 menjelaskan misinya para nabi dan para rasul. Apa misinya para nabi dan para rasul? Versi ayat ini tadi, monggo. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada setiap umat, ya, untuk menyerukan sembahlah Allah saja. Terus dan jauhilah tauhid. Sembahlah Allah saja, jauhi apa tadi, Pak? Tauhid, menyembah Allah dalam bidang akidah yang saya terangkan di awal tadi, betul. 2, menyembah Allah dengan ibadah, betul, Pak ya? Allah saja maksudnya. Yang ketiga, ada hukum Allah atau ibadah kepada Allah dalam muamalat pergaulan manusia. Ada hukum dalam masalah pidana dan perdata. Kalau itu dilanggar, cenderung nabrak itu, maka orang itu terjebak dalam permainannya siapa tadi? Tauhid. Nah, sekarang saya tanya, kalau misinya para nabi dan para rasul itu mengajak menyembah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dan menjauhi tauhid, segala sesuatu yang diibadahi selain dari Allah. Pertanyaannya begini. Ada 3 pertanyaan. 1, berkaitan dengan ayat itu. Siap enggak, Bu? Menjawab. Kalau enggak siap ya wabillahi taufik wa hidayah. 1, Pak ya. Apakah orang itu bisa sukses menyembah Allah satu-satunya kalau dia tidak mau meninggalkan tauhid? Bisa apa tidak? Tidak bisa. Wong syaratnya menyembah Allah satu-satunya itu menghilangkan meninggalkan apa? Tauhid. Pertanyaan kedua. Apa ada orang berniat menyembah Allah satu-satunya tapi dia tidak mau meninggalkan tauhid? Ada apa tidak ada? Ada. Tapi kita nggak boleh cari orangnya. Konsepnya di Quran ada. Pertanyaan yang ketiga, kalau begitu dakwah tauhid ini dihentikan apa dijalankan terus? Nah, jenengan tidak boleh fokus karena saya ngajar, tidak boleh. Naudzubillah min dzalik. Tidak boleh, Pak. Sampai kiamat harus dikembangkan tauhid itu. Supaya akidahnya masyarakat ini baik. Kalau akidahnya baik, bisa perilakunya menjadi baik. Berikutnya, Pak, siapa? Saya sebut raja saja. Kalau disebut presiden tidak enak. Memang disebut di mana-mana tafsir itu bukan presiden tapi raja. Siapa raja yang digambarkan di dalam Al-Quran sebagai raja yang zalim, tidak membina rakyatnya, dia memperkaya diri, menindas rakyatnya, yang digambarkan di Quran itu? Jawabannya Fir'aun. Ini mohon maaf, jangan diarahkan kemana-mana, ini ngaji. Loh, ini betul, Pak. Fir'aun itu, Pak, oleh Allah disebut tauhid. Berarti tauhid itu bisa fenomena pemimpin. Ya, Nabi Musa sama Nabi Harun disuruh menghadap Fir'aun. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa, ini kamu pergi sama saudaramu ke sana, menghadap itu tauhid. Coba, Pak. Ya, jangan kok ketenggengan gitu. Iya, Pak. Fir'aun itu disebut tauhid, penguasa zalim, tidak berorientasi pada membina rakyat, ya, bahkan menindas rakyat. Siapa yang berusaha melawan Fir'aun akan dihabisi sama Fir'aun. Betul, Pak ya? Terutama Nabi siapa? Musa. Tapi ujungnya menang siapa antara Fir'aun sama Nabi Musa? Ini cerita yang berbeda lagi. Yang punya tentara siapa? Fir'aun.
Yang punya harta benda tidak terbatas banyaknya siapa? Fir'aun. Yang punya kekuasaan bisa merubah aturan ini aturan itu siapa? Aturan ini aturan itu karangan saya sendiri, Pak. Ya. Kalau pakai bahasa sekarang yang punya intelijen siapa? Fir'aun. Teorinya mestinya kalau itu semuanya dikuasai, terutama birokrasi juga dikuasai Fir'aun, mestinya Fir'aun apa? Menang. Tapi yang menang siapa? Musa. Caranya Allah memenangkan Nabi Musa gimana? Apakah Nabi Musa diungsikan ke negara yang lain? Tidak. Apakah Nabi Musa diberi mukjizat yang tidak bisa dideteksi oleh Fir'aun? Tidak. Gimana caranya? Fir'aun yang ditenggelamkan. Betul Pak ya? Ketika sudah di tengah-tengah laut, kira-kira gambarannya muncul tenggelam. Cuma saya tidak ngerti Fir'aun ini bisa ngelangi atau enggak, itu enggak paham. Sudah akhir mau meninggal itu Pak, baru dia sadar, minta maaf. Oh, ini Fir'aun Mesir loh Pak. Minta maaf. Minta bersama-sama Allah. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Rabbnya Musa, Tuhannya Musa dan Harun. Diterima enggak kalau sudah situasinya kayak begitu Pak? Malah diapakan sama Allah? Tenggelamkan sekalian. Coba Pak, mestinya para pemimpin-pemimpin dunia yang muslim mestinya ya, itu bisa belajar dari peristiwa itu. Karena di dunia ini banyak pemimpin-pemimpin jatuh dengan tidak terhormat sebelum masa jabatannya. Betul Pak ya? Ini mohon maaf jangan dikaitkan dengan politik. Tapi kalau jenengan itu pikirannya ke sana, berarti jenengan itu ya cerdas. Oleh Al-Quran disebut Fir'aun ini taghut. Ya. Ayatnya ada. Atas kehendak Allah jasadnya Fir'aun itu sampai sekarang 2024 masih ada enggak? Masih. Ada di Quran. Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami selamatkan badanmu supaya orang yang hidup setelah kamu bisa mengambil pelajaran. Tapi banyak orang tidak mengambil pelajaran, Pak. Jamaah ngaji begini di Masjid Gunung Sari pernah datang ke Mesir. Lalu salah satu yang dikunjungi itu museum kuno Mesir. Ada jasadnya siapa? Fir'aun. Kata penjaga museum itu bilang gini, ini Pak, kalau pakai bahasa Indonesia, ini Pak, setiap hari disiksa sama Allah sekarang. Karena dia ketika berkuasa betul-betul zalim luar biasa. Ya. Orang baik ditindas. Ya, Nabi Musa ditindas, Harun ditindas, dan teman-temannya umatnya. Itu oleh Allah disebut taghut. Ya, supaya sampean tidak emosi. Diakhiri sampai di sini aja. Ya, Masya Allah. Itu loh Pak. Jadi Quran itu bukan diawang-awang. Diawang-awang maksudnya apa? Dibaca toh ini selesai enggak. Ya, yang kebetulan diberi amanah sama Allah ilmu, ya pedomannya di Quran, dipakai apa? Yang kebetulan diamanahi Allah Subhanahu wa taala, harta bendanya banyak, rezekinya murah, gampang, ya dipakai apa? Itu pedomannya di situ. Yang kebetulan diberi amanah sama Allah, punya jabatan, punya kuasa, bisa ngatur ini, ngatur itu, ya mestinya harus diatur menurut apa? Quran. Itu loh Pak maksudnya. Ya. Minta tolong Pak ya, surat 79 ayat 17. Kalau tadi Nabi Musa dan Nabi Harun ya. Sekarang surat 79 ayat 17. Ini Nabi Musa saja. Ya, Nabi Musa saja. Ya. Pergilah. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Monggo. Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Melampaui batas seperti yang saya sebutkan tadi. Taghut itu tadi. Itu yang surat An-Nazi'at surat 79 ayat yang 17.
Tapi yang surat Toha tadi yang di awal, surat Toha, surat 20 ayat 43, itu yang diperintah Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka bahasanya idhaba, agak panjang, berarti 2 orang. Kalau idhab 1, kalau 2 idhaba, kalau banyak ya nanti lain kali aja. Itu bahasa Arab itu ya. Jadi saya menemukan 2. Yang Fir'aun itu disebut oleh Allah Daud. Nah terakhir sebelum wabillahi taufik, ya beberapa menit, 2-3 menit. Pak Ustaz, kalau begitu orang Islam harusnya gimana? Nah, jenengan dan saya sudah tekan kontrak kepada Allah sebagai orang yang beriman. Dalam bahasa kita itu di catatannya Allah sana terdaftar sebagai orang beriman kita. Sehingga ucapan, perbuatan, amal semuanya akan dibalas sama Allah. Orang kafir sebanyak-banyak perbuatannya, kebaikannya tidak akan ada catatannya kebaikan. Karena di catatannya Allah sana tidak ada. Ya. Nah, begitu. Lalu orang mukmin bagaimana? Surat 24 ayat 51. Ya, surat An-Nur ayat 51. Itu loh Pak, orang mukmin dengan pedomannya itu di surat Nur 51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na. Nah, jangan ya hafal kabeh sampean iki. Ya, wa ulaika humul muflihun. Monggo. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya. Nggih. Dipanggil kepada Allah dan Rasulnya itu ya tetek mengenya tadi. Hukum bidang akidah, hukum bidang ibadah, hukum bidang muamalah, hukum dalam bidang hudud. Supaya apa kalau dipanggil kepada Allah dan Rasulnya? Untuk agar Rasul menetapkan hukum mengadili di antara mereka. Ucapan. Ucapannya gimana? Monggo. Kami mendengar dan kami taat. Wah. Dan mereka. Bentar. Apa tadi Pak? Bu, ucapannya kami mendengarkan dan kami. Apa kira-kira jenengan dan saya termasuk yang itu? Loh kok gak pede ya Pak? Apakah kita kira-kira termasuk sama itu tadi Pak? Jawabannya iya Pak Ustaz, kan begitu kan? Dibalik sekarang. Kalau tidak sami'na wa ata'na, jadinya gimana? Sami'na wa asoina. Kami mendengar tapi kami mengabaikan. Ya orang mukmin yang mendengar dan mengikuti, mentaati tadi Pak. Bukan karena madhabnya sama, bukan karena partainya sama, bukan karena golongannya sama. Mentaati itu mentaati Allahnya itu loh yang penting. Yang saya siapkan tadi itu Pak juga termasuk di kitab Tauhid ini yang belum saya bahas. Ada beberapa macam tauhid ini belum dibahas ya. Tapi menurut penelitian pengajian subuh itu kalau lebih dari 40 menit itu sudah tidak connect itu Pak. Benar nggak Pak? Ya, daripada tidak connect ya diakhiri sampai di sini aja. Mudah-mudahan panjenengan dan keluarga saya, kita semuanya senantiasa diberikan rahmat, diberikan barokah, umur panjang yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.